sayang ya di ujung kita nggak boleh terus nyalahkan wasit. Saya udah bilang ke pemain, saya text message satu-satu semua pemain. Kayak dirampok lah gitu kemenangannya gitu. Apalagi kan dibuat apanya seperti permainan dibiarkan terus berlangsung sampai lebih dari 10 menit ya. Harus selesai, kayak nunggu Bahrainnya mencetak gol gitu. PSSI sentil balik AFC usai. Laporkan kontroversi wasit di laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Ditolak. PSSI sentil balik AFC usai. Laporkan kontroversi wasit di laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Ditolak. Kontroversi wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 berbuntut panjang. Keputusan kontroversial Ahmed Alkaf yang memberikan waktu tambahan hingga menit ke-99 membuat Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Laga berakhir imbang 2-2 dan menghilangkan peluang kemenangan Indonesia. PSSI langsung mengajukan protes, namun pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen AFC, Datuk Sri Windsor John, memicu respons keras dari pihak PSSI pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia unggul 2-1 hingga penghujung waktu normal. Namun, Ahmed Alkaf memutuskan untuk menambah waktu hingga lebih dari 9 menit, membuat Bahrain menyamakan skor pada menit ke-99. Keputusan ini menuai protes keras dari Timnas Indonesia yang merasa keputusan tersebut tidak adil dan merugikan. Tak lama setelah pertandingan berakhir, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, langsung mengajukan surat protes kepada Match Commissioner. Surat tersebut diterima pada tanggal 10 Oktober pukul 22.04 waktu setempat. Hal ini disampaikan Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, melalui unggahan di media sosial. Saya bingung juga nih sama Sekjen AFC. Pak Sumarji nggak lama setelah pertandingan menyampaikan ke Match Commissioner mengenai waktu yang lebih dari 96 menit loh, kata Arya Sinulinga. Meski PSSI mengklaim telah mengirimkan protes resmi, pernyataan Sekjen AFC Windsor John kepada media Malaysia New Straits Times menyatakan sebaliknya. Windsor mengungkapkan bahwa AFC belum menerima laporan resmi dari PSSI dan meminta klarifikasi lebih rinci mengenai bentuk keluhan mereka. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya. Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Windsor. Namun, pernyataan ini justru memantik respons keras dari PSSI. Arya Sinulinga menegaskan bahwa surat keberatan telah dikirim tidak hanya kepada AFC, tetapi juga ke FIFA pada tanggal 11 Oktober. Tanggal 11 kita kirim lagi bahkan ke FIFA. Ada 2 poin protes kami, penambahan waktu. Kedua yang kami masalahnya kenapa wastinya juga dari Timur Tengah, kata Arya. Ia bahkan menyentil manajemen internal AFC yang dinilai kurang efektif dalam menangani laporan. Saya nggak paham nih dengan Sekjen AFC, mungkin manajemen kurang baik sehingga tidak sampai ke beliau, sindir Arya. Selain mengkritik penambahan waktu yang dinilai tidak wajar, PSSI juga mempermasalahkan penunjukan wasit asal Timur Tengah. Menurut Arya, keputusan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat Bahrain juga berasal dari kawasan yang sama. PSSI menegaskan bahwa semua langkah yang diambil sudah sesuai prosedur dan mereka meminta AFC memproses laporan dengan adil. AFC memprosesnya jangan bilang enggak sampai protes kami, karena kita sudah protes dan berkirim surat, bahkan ke FIFA. Prosedural sudah kita lakukan. Tambahnya, Timnas Indonesia diklaim terancam dihukum AFC, dapat pengurangan poin media Cina mengklaim Timnas Indonesia berpotensi mendapat hukuman dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, buntut keributan lawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni laga berikutnya melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia
2026 di Stadion Qingdao, Selasa, 15 Oktober, malam. Jelang duel Cina versus Indonesia, media Cina Sohu menyebut skuad Garuda bisa mendapatkan sanksi dari AFC akibat keributan setelah menghadapi Bahrain. Keributan itu terjadi lantaran Indonesia tidak puas dengan kepemimpinan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Keputusan Alkaf dalam laga yang berakhir imbang 2-2 itu kerap merugikan Indonesia. Salah satunya lewat tambahan waktu injury time. Setelah memberikan injury time 6 menit, wasit asal Oman itu baru menghentikan pertandingan usai Bahrain mencetak gol penyeimbang pada menit ke-11. Usai pertandingan, pemain Indonesia dan Bahrain yang marah sempat bentrok dengan keras. Bek pengganti Shane Patinama melambaikan tangan dengan nada menghina ke arah wasit. Petugas keamanan stadion akhirnya turun ke lapangan untuk mengendalikan situasi dan mengisolasi pemain dari kedua kubu yang berkonflik. Tulis Sohu. Atas perilaku buruk pemain Indonesia usai pertandingan, AFC bisa saja memberikan sanksi kepada kedua belah pihak yang terlibat, sehingga kedua tim terancam sanksi berat berupa pengurangan poin dari AFC. Hukuman pengurangan poin untuk Bahrain dan Indonesia itu dianggap bisa menguntungkan Cina. Tim asal negeri tirai bambu itu bisa menyalip kedua tim di klasemen grup C. Tim Cina akan berada di posisi yang bagus dan timnas Cina nantinya bisa menyalip mereka, lolos dari grup dan lolos ke babak playoff. Jadwal timnas Indonesia versus Cina 15 Oktober 2024. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Rabu 15 Oktober 2024. Laga Cina versus Indonesia dimainkan mulai pukul 19.00 malam, waktu Indonesia Barat. Sang tuan rumah Cina berada dalam situasi yang buruk. Cina selalu kalah pada 3 laga terakhir, kebobolan 10 kali. Posisi Branko Ivankovic sebagai pelatih kabarnya tidak lagi dapat dukungan. Di sisi lain, Indonesia berada dalam grafik yang positif. Hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia menambah kepercayaan diri tim. Walau bukan kemenangan, 2 hasil imbang itu dinilai sebagai capaian yang penting. Pertemuan antara Indonesia dan Cina terakhir kali terjadi pada 2013 lalu. Saat itu, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-0. Gawang Indonesia yang dikawal Made Wirawan dibobol Wulei pada menit 45+1. Jika tolok ukurnya adalah ranking FIFA, China lebih diunggulkan. Namun, ranking FIFA bisa jadi tidak relevan karena timnas Indonesia punya komposisi pemain yang cukup kompetitif. Bergabungnya Mace Hilgers dan Eliano Reijnders diyakini membuat Indonesia makin kuat. Di sisi lain, Cina belum tentu tampil dengan kekuatan terbaik menyusul cedera yang dialami Wulei dan Alan. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mace dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, kata Ketua PSSI Erick Thohir.